Teman-teman Perpals TV, nah sekarang lanjut lagi. Tadi kan di mobil mau bahas Perpals TV. Terus kata Om Sani, mending kalau bahas Perpals TV sambil perpal aja gitu. Perpal ki apa sih Om? Yo, seperti kita tahu, bus itu kan kalau perpal itu kan asumsinya kan dia persiapan. Jadi dia berhenti, yo diresiki, dandan, terus persiapan untuk berangkat selanjutnya, melayani selanjutnya. Artinya kalau kita lihat secara keseluruhan kan situasi dalam situasi yang santai. Oh, berarti perpal itu semacam istirahat gitu ya? Ya, sambil ngobrol, sambil prepare. Jadi dalam kondisi yang santai kita ngobrol yang isinya lebih ke edukasi. Oh, intinya itu. Nek ngobrol nggak ada kopinya kita gimana gitu? Banyunya lagi digodok. Duh, lagi godok banyu guys. Duh. Oke. Ya wes kalau gitu sambil nunggu kopinya muncul, bahas yang Perpals TV tadi. What time is? What time is itu apa sih namanya? Maksudnya gini loh Om. Kenapa harus Perpals TV? Terus kenapa ke YouTube? Emang kurang gajinya jadi karyawan San? Pakai YouTubean barang. Ya, ini sebenarnya channel ini bukan lebih ke unsur untuk komersilnya ya. Saya tidak melihat itu. Jadi dengan fenomena yang terakhir terjadi ini, aku lihat ada beberapa hal-hal yang masih banyak pengertian di lapangan, terutama ke pengguna ya Mas Sai. Pengguna transportasi darat ini yang saya mencermati masih banyak yang belum paham di mana itu hak dan apa kewajibannya. Sebagai pengguna? Sebagai pengguna. Nah, sementara kan kalau kita lihat hari ini yang memang yang masyarakat ini kan lebih banyak menggapainya YouTube. YouTube ini kan sudah sangat familiar dan menjadi hal yang biasa. Jadi ya bahkan seperti Mas Sayuti sendiri kan sinetronnya jarang ditonton orang kan? Bukan jarang lagi, saya jarang nongol. Jarang nongol, curhat toh. Makanya saya juga ke YouTube aja larinya. Nah, dari situ kan saya berpikir memberikan edukasi membuat konten edukasi kepada masyarakat secara keseluruhan. It should be bus operator. Aduh, Inggris lah. Nah, kan makanya wayahe pelajaran bahasa Inggris ojo nang kantin. Jadi paham. Jadi apa itu tadi artinya? Jadi bagaimana semestinya pengusaha bus, perusahaan otobus. Oh, berarti Perpal TV ini tentang PO bis ya? Operator lah. Operator. Lebih ke operator. Bis, ya? Ya, lebih ke operator. Terus mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, sebagai penumpang seperti itu ya. Terus hak kewajiban sebagai operator gitu ya. Apa? Ya, jadi kan seperti kita lihat sebelum membeli tiket sebelum menentukan mau naik PO apa tujuannya, masyarakat sudah punya tujuan, terus sudah punya schedule. Nah, dari situ saya berharap masyarakat itu pada saat dia sudah punya schedule, dia sudah punya tujuan, dia bijak dalam menentukan PO. Nah, PO ini kan punya beberapa kewajiban, ya baik dari sisi legalitas, standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini kan juga luas. Pada saat kita penyelenggara pelayan jasa transportasi ini ada beberapa hal yang harus kita penuhi, ya kan? Nah, legalitas itu kan ada dua, registrasi kendaraan dan registrasi trayek lah kalau yang istilah awamnya. Nah, jadi ini yang mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat. Kenapa itu perlu diketahui? Ini menyangkut tanggung jawab. Karena sebuah perusahaan transportasi itu pada saat dia melakukan pelayanan, di situ ada hal-hal, bukan ada ya, banyak hal-hal yang
dia harus pertanggungjawabkan dari sisi standar kenyamanan, standar keamanan, dan insurance. Insurance. Ya, Oke. karena setiap tiket yang dibeli itu kan ada asuransi yang dibayarkan dari harga tiket. Oh iya. Karena di kendaraan itu kan ada, jadi pengguna jasa transportasi itu dia sudah mendapatkan hak asuransi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya. Iya. Waduh. Nah, Pak, kopinya, Pak. matur nuwun, Mas. Hatur nuhun, sama-sama. Ya, makasih. Ya, permisi. Yuk, mari. Ntar ya Om, ntar ya, tak minum dulu ya, seruput dulu ya, biar masuk apa yang dijelaskan Om Sani ke saya. Soalnya agak berat ini materinya nih, waduh. Mantep. Kopi di siang hari. Jarang-jarang Pak. Biasanya sore ya. Sore biasanya atau pagi. Anggap aja ini udah sore Om. Yes, iso dianggap kapan gitu. Ya oke lanjut lagi Om. Ya, jadi memang dari sini nanti makanya saya bilang nanti salah satu yang menjadi konten di Perpals TV ini kan kita ngobrol bersama legend. Wih, Nah, ini legend. kabar gitu. Yo bukan toh, yo kuwi rocker, legend rocker. Ini legend transportasi darat. Wih, menarik nih Om. Nah, ini. Wah, legend loh, guys. Kita melihat para legend ini yang sampai hari ini masih eksis dan konsisten. Nah, membikin konsistensi itu juga perlu PR, Proses ya. proses dan PR. Karena kita sama-sama tahu, kan ada istilah membuat dan mempertahankan itu lebih berat mempertahankan. Iya. Bener kan? Betul. Itu namanya eksistensi dan konsisten. Nah, kalau sudah dia pelayanannya di level A, minimalnya di A. Dia harus naik ke B atau naik ke C, naik ke D. Nah, ini kan mempertahankan minimal ini yang juga tidak mudah. Nah, Iya, iya. butuh apa? Nah, ini yang nanti kita dengerin bareng-bareng Di Perpals TV di ini. Perpals TV ini. Jadi Perpals TV ini saya berharap menjadi salah satu bukan forum ya, cara untuk mengedukasi kepada seluruh masyarakat baik pengguna maupun calon pengguna transportasi darat di Indonesia ini. Khususnya di Indonesia. Iya. Nah, ini kan juga bisa menjadi barometer. Karena kita melihat sebuah PO itu kan bukan cuma kempling catnya aja. Nek catnya kempling ya podo mbek wedhus lah, nek dipupuri lah ya ganteng toh. Seneng ya. Lah ya nggak kira-kira kan begitu kan. Ada istilah yang seperti itu kan. Iya. Wedhus ya dipupuri ya ganteng kan gitu. Nah, ini yang kita mau perdalam. Jadi PO itu kan bukan hanya menyajikan bus bagus saja. Bus bagus itu kalau dia tidak konsisten, ya berjalan waktu bisa jadi bobrok tuh. Termasuk pelayanannya juga Yes. gitu ya. Itu namanya manajemen. Nah, sementara era kita hari ini, Ya. pemerintah regulator ini kan sudah punya pola sistem yang bisa diakses. Ya kalau kita bicara surat-surat STNK misalnya kan sudah ada Samsat online itu. Kan ada aplikasinya kan. Nah, terus kalau trayek ada yang namanya Spionam. Itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kalau analogi yang gampangnya gini lah. Mas Sai mau minum kopi, tapi pesennya dari tukang cincau. Kowe kan ra gathuk. Nanti jadinya cappuccino cincau. Nah, itu maksud saya. Jadi kopi adalah kopi. Cincau adalah cincau. Nah, nggak ada yang cincau isinya kopi. Lah aneh rasanya. Iki apa toh bahas tekan cincau sama kopi? Lah ya itu kan analogi ben gathuk ngono lho. Oh iya. Nah, itu gambaran gampangnya. Jadi kita berharap Perpals TV ini bisa menjadi salah satu bahan edukasi masyarakat seperti apa yang harusnya kendaraan atau perusahaan yang mereka bisa percayakan untuk melakukan perjalanannya. Iya. Lebih ke sana sih, lebih ke edukasi lah. Edukasi ya, Ya, masyarakat, edukasi betul. ke masyarakat.
Dan juga mungkin bisa menjadi acuan kalau siapa, misal insya Allah kalau tidak ada, kalau kalau Gusti berkehendak Sayuti Trans. amin. Loh ya toh? Ya. Nanti berapa tahun lagi saya yang duduk di sana, saya yang nanyain Mas Sayuti. Wah, oke. Piye carane leh tuku ban sekali 100? Wah, belum kepikir, guys. Bisa aja belum punya. Itu maksud saya. Jadi paling tidak kan, ini kan kita lihat banyak teman-teman yang punya semangat. Seperti saya sampaikan tadi. Kita, kalau bagi saya, ambisi itu cita-cita. Tapi kita jangan ambisius. Bener dong? Kita berambisi boleh, tapi jangan ambisius ya. Yes. Karena bagi saya, ambisi dan ambisius ini dua hal yang berbeda. Setuju kan? Ya. Nah, ambisi itu kalau saya lebih menganggap itu cita-cita. Kalau ambisius, ini lebih ke cara. Yang bisa, maaf, boleh kita buktikan selama ini kan menghalalkan segala cara. Toh. Ya. Nah, untuk mencapai ambisinya itu tadi. Nah, ini kan, yo bisa, tapi dari 10 tuh 8 menurut saya hasilnya pasti bubrah. Benar toh? Nah, ini yang kita harapkan. Supaya teman-teman mana yang mungkin punya semangat itu, dia punya, ya tutorial lah. Oh, kalau POA ini kenapa dia nggak setiap tahun beli bus, tapi ngerumat busnya gini. Busnya walaupun nggak baru, tapi mobilnya sehat. Bodinya mungkin nggak X, tapi dia pelayanannya begini. Nah, ya. Ini penting. Itu benar Om. Soalnya sekarang ini banyak sekali mungkin sebutan mania ya, atau netizen lah zaman sekarang tuh lebih banyak menggibahin salah satu PO bis gitu loh. Yang misalnya yang ini pelayanannya kurang, ini cuma dicacati tok, dijelek-jelek gitu, tanpa tahu sebenarnya mereka tuh seperti itu kenapa sih? Nah, itu ya Om ya. Kembali lagi, pilihan kan ada di masyarakat. Ya. Kan gitu. Pilihan itu ada di masyarakat. Operator itu mereka punya hak untuk menentukan standar pelayanan saya di sini, harga saya segini. Ya kan ada istilah Jermannya kan ono rupo ono rego. Ya ta? Kalau pepatah Swedia mengatakan beda lagi. Apalagi Kalah rupo menang dupo. Swedia itu ya. Swedia. Hampir sama kayak bahasa Jawa ya. Iya, kira-kira begitu. Pantesan muka aku kayak bule. Nah, jadi kan ini yang kita bukan meluruskan lah, supaya lebih mengedukasi. Memberi pengertian gitu, biar jangan netizen tuh jangan cuma ngelihat jelek-jeleknya aja, tapi juga harus tahu sebenarnya ini tuh seperti ini loh, ini seperti ini loh, PO ini seperti ini, PO ini seperti ini. Ya, gitu. Dan memberikan masukan itu penting, Ya. namun dengan cara yang tepat. Orang maidu. Ya tak? Iya benar. Orang kurma itu ya. Nah, naik kurma itu ya kembali lagi itu pilihan. Seneng teruskan, gak seneng ya tinggal. Toh pilihannya kan akeh. Namun meninggalkan yang A, memilih yang B, apakah lebih baik? Apakah lebih tepat? Apakah lebih benar? Maksudnya gitu loh. Kira-kira kan gambaran itu. Nah, jadi saya sih lebih berharap masyarakat kita ini ke depan tuh lebih cerdas. Karena masyarakat beli tiket sebuah PO, ya angkutan lah, sarana lah ya. Itu kan sama saja dia mempercayakan hidupnya, kenyamanannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai ekspektasi, kan begitu? Ya. Nah, tapi kalau si yang dia percayakan ini juga nggak jelas, lah piye carane diharap kan gitu. Gampangnya kan gitu. Tapi kalau jelas PO-nya, jelas pelayanannya bisa diakses, kan sekarang anak sekarang itu kan anak milenial ini kan kalau mau bergerak, mau berpindah, kalau mau pergi atau mau makan aja lah, takonnya karo Mbah Google loh. Browsing dulu. Nah, kalau beda sama zaman jenengan biyen toh. Takonnya karo Mbah Jambrong, Mbah, kula ajeng dahar niki dahar napa nggih? Watonmu iki le. Kan itu. Beda. Nah, inilah yang maksud saya, sebenarnya zaman kita ini sekarang itu semuanya sudah lebih gampang. Nah, jangan
salah manfaatkan. Ya. Nah itu yang saya harapkan. Jadi mungkin dari obrolan-obrolan nanti dengan para legend di Perpals TV ini bisa menjadi referensi masyarakat, juga bisa memberikan masukan. Kita itu tidak ada yang sempurna, tapi kami operator tuh seluruhnya saya jamin, saya percaya pasti berusaha memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu PO yang terbaik itu boleh dikatakan belum ada. Tapi seluruh PO saya percaya pasti melakukan yang terbaik untuk pelanggannya. Itu pasti. Itu kira-kira Mas. Berarti nanti kalau Saya tak seruput saya. Selak lali kok. lali rasanya kopi ya. Aduh. Berarti Om Sani nanti kalau mau bahas para legend berarti keliling-keliling ke para legend itu atau gimana? Insya Allah. Jadi insya Allah nanti saya akan sowan ke para legend yang sudah eksis di Republik Indonesia ini, terutama kan banyak tuh yang sudah 40 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 50 tahun PO-nya, ada yang udah 20 lebih tahun. Nanti kita akan, ya kita ngobrol lah, seperti apa sih beliau-beliau itu mendirikan perusahaan ini dengan idealisme apa, konsep manajemennya seperti apa, dan bisa tetap eksis dan konsisten sampai hari ini, apa sih kiatnya. Ini kan yang harus juga diketahui oleh masyarakat toh. Ora gur kocone piro kan gitu. Nah, Ojo gur seneng koco tumpuk tok ya. Sejarahnya koco tumpuk itu ada mergo koco sing single itu ya. nah itu. Lah terus sampean kan pengurus Organda iya. Siap. IPOMI ketua iya. Terus beberapa organisasi iya, ngurusin bis san iya, ngurusin usaha-usaha yang lain iya, ngurusin keluarga iya. Terus tambah lagi Perpals TV ini piye bagine Om? Gimana bagi waktunya nanti? Jadi bagi saya ini part of my life lah. Jadi bagian dari hidup saya yang memang hidup di industri transportasi ini. Saya tidak bilang saya ini yang pinter. Saya tidak bilang saya ini yang tahu. Tapi saya juga kan masih terus belajar. Nah, belajar kemana dan ke siapa itu kan juga harus tepat. Nah, ini saya ingin ngajak bareng-bareng. Ayo bareng-bareng kita belajar dengan edukasi yang ada di Perpals TV ini. Nah, jadi ya konsekuensinya masalah waktu ya itu pastilah. Cuma karena saya merasa hidup saya memang di industri transportasi ini ya saya yakin ini yang sudah harus saya tata. Ya insya Allah bisa lah. Demi kemajuan transportasi darat Indonesia ya Om. Betul, karena gini, teman-teman harus tahu, era globalisasi, era keterbukaan Asia apa namanya? Asia Tenggara. Bukan, jadi kan nanti kan terus pokoknya kui lah. Ini kan nanti ke depan dengan regulasi dunia loh ya. Di Indonesia ini orang-orang luar negeri, orang Malaysia, orang manapun kan bisa berusaha di Indonesia ini. Oh gitu. Dan dia bisa bekerja di Indonesia ini. Oh gitu. Nah, kalau orang Indonesia sendiri tidak paham dan tidak tahu mana yang dia pilih, seharusnya mana yang dia pilih. Nah, ini kan juga membahayakan NKRI toh. Oh iya. Benar nggak? Iya. Ngerti. Anak bangsa tadi sebagai ya tapi nggak pakai T ya. Nah, itu catat. Ya, itu Bapak aja. Nah, jadi saya pengen mengedukasi kepada teman-teman supaya teman-teman lebih arif, lebih bijak, dan bagi yang punya cita-cita ingin menjadi operator, ya, jadi operator tuh startingnya dia nggak salah. Dia tahu apa yang harus dipenuhi, dia tahu konsekuensinya apa, sehingga long life. Nggak yang lahir hilang, jadi opportunis, kira-kira begitu. Kalau denger kayak gitu kok jadi pengen curhat toh Om. Ojo saiki to. Curhat koyo nang kene. Ono si ono matahari kok rodok sore wae. Iya, dulu saya juga
pernah pengen usaha bis gitu Om. Cuma ya mungkin salah langkah kali ya. Salah langkah jadinya malah nggak jadi. Nah, karena itu kan mungkin referensinya kurang. Ya, ya betul. Karena referensinya kurang, terus bertanya kepada sisi yang kurang detail. Saya nggak ngomong tepat tuh, detail. Sehingga kan jenengan cuma melihat Luarnya istilahnya. kopi cuma dilihat manisnya tok. Pahitnya engkau carry. Begitu manisnya habis, tinggal pahitnya. Kok ternyata gini ya. Kan gitu. Nah, ini yang saya harapkan Perpals TV ini nanti bisa menjadi referensi kepada teman-teman semua. Nah, itu teman-teman Perpals TV. Jadi itu sebenarnya tujuan dari Perpals TV. Meskipun banyak kegiatan dari Pak Sani, tapi tetap harus mengedukasi masyarakat lewat apa ya? Lewat Perpals TV ini. Terus kira-kira Om, perkembangan transportasi darat 10, 20, 30 tahun ke depan bagaimana? Ini Mas Sai. Orang-orang bergerak menggunakan moda apapun, ujung-ujungnya kemana? Dia numpak pesawat, naik pesawat. Begitu landing dia menggunakan apa? Darat toh? Darat. Dia naik kereta, rel. Sampai di stasiun tuh gunakan apa lagi? Bis kota. Darat toh? Darat. Pakai mobil pribadi. Itu apa? Darat toh? Juga. Nah, dengan pertumbuhan infrastruktur di Republik kita ini, ya kan? Ini ke depan industri transportasi ini pasti akan, saya optimis ini pasti menjadi satu bidang yang juga membaik. Harapannya menggila ya, tapi membaik. Kalau dulu contoh dulu dari Sumatera ke Jawa tuh butuh 3 hari 3 malam. Betul. Hari ini cuma 2 hari 2 malam, udah singkat 1 hari. Nyampe ya? Nyampe. Karena itu baru start tolnya di Palembang loh. Apa kabar kalau tolnya sudah orang dari Aceh, dari Medan atau dari Pekanbaru sudah masuk tol? Nah, bagaimana menentukan spesifikasi kendaraan? Bagaimana memilih bodybuilder? Seperti apa dia bikin dalamnya? Supaya yaitu tadi daya tahan, kan durability kan menyangkut investasi. Ya kan, terus supaya jadi menarik desainnya yang seperti apa. Terus level of service-nya, pelayanan apa? Karena kita tidak cuma bisa melihat, saya tidak bisa melihat, oh Mas Sayuti punya bis, apik yo, bannya banyak, marketnya Mas Say sudah mumpuni. Market saya sudah mumpuni apa belum? Kalau saya cuma wani-wanian, ikut-ikutan, tapi market saya belum memerlukan itu, ya kan? Istilahnya yo, nek cangkir ini aja belum tentu habis, kok pengen pakai gelas besar? Ayo muntah toh. Yeah. Nah, itu juga salah satu. Jadi kalau melihat ke depan pertumbuhan infrastruktur di negara kita ini, transportasi darat ini harusnya akan tetap lebih baik. Oh, lebih baik ya. Nah, ini juga pasti akan terjadi revolusi. Jadi mana-mana perusahaan yang tidak bermanajemen, tidak dengan konsep, tidak dengan strategi marketing yang tepat, yang baik, ya itu akan tergerus dengan zaman. Itu tadi saya bilang, masyarakat kan semakin cerdas. Nah, ini salah satu biar masyarakat bisa memilih dan menentukan polanya. Itu. Jadi Perpals TV ini buat masyarakat tuh semakin smart gitu. Jadilah smart people gitu ya Om ya. Ya, kira-kira begitulah. Bukan smart card ya. Smart people. Smart card tuh apa? Kartu pintar. Oh, bukan smartphone juga ya? Itu. Iya. Berarti udah sedikit paham lah. Intinya Perpals TV itu untuk lagi-lagi untuk mengedukasi masyarakat. Nah, harapannya Om Sani sendiri untuk para pengguna transportasi darat ini apa yang harus dilakukan untuk mensupport
kemajuan transportasi darat Indonesia ini? Yang pasti memilih perusahaan yang tepat. Itu tadi level of service yang sesuai regulasi, terus kendaraannya sendiri yang sesuai dengan aturan. Dari situ kita bisa bersama-sama bagi operator yang sudah di jalannya on track, itu akan grow, bukan malah tumbuh, akan tumbuh, bukan malah yang cuma euforia saja, intinya itu. Jadi euforia itu satu hal yang menarik bagi saya, dan itu merupakan sebuah tantangan juga bagi para operator menurut saya. Namun kalau kita analogikan lagi, untuk berpenampilan yang baik itu kan pasti ada konsekuensi. Ya. Ben wetenge ketok rodok cilik kan nahan napas. Nah napas kuwi loro loh. Atau sabuke dikencengke. Ya. Wetenge loro loh. Kan kira-kira gitu. Harus ada usaha ya. Yes. Itu maksud saya. Intinya kalau mau dari PO sendiri, kalau memang mau memenuhi apa yang dimauin sama konsumen, kita harus istilahnya merubahnya juga dengan usaha. Yes. Nggak instan gitu ya, Om? Betul. Itu. Harapan saya seperti itu. Ya, Om ya. Ya mudah-mudahan nanti Perpals TV ini bisa menjadi salah satu apa ya, Om ya? Salah satu tayangan yang bisa mengedukasi, memberikan informasi tentang segala hal transportasi darat Indonesia, mau baik operatornya, penggunanya, terus Juga regulatornya. Nah, regulasi ya, pembuat regulasi ini. Jadi biar bisa saling bersinergi Untuk bersatu, menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. itu tujuan dari Perpals TV. Oke, Om. Siap. Siap apa? Kan lagi duduk, nggak mungkin siap. Loh ya aku kan kebiasaan siap tok. Ya. Oke pemirsa, sudah banyak informasi yang kita gali dari Om Kurnia Lesani Adenan atau Om Sani tentang transportasi darat Indonesia maupun Perpals TV. Bagaimana Perpals TV itu? Silakan klik di YouTube ya, Om ya. Yes. Jangan lupa subscribe, like dan komennya untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Ngomong sendiri dong. Loh ya kan sudah disampaikan. Oh iya. Capek ya, Om ya. Capek ngomong terus ya. Kok dikandani cerewet. Oh iya ya, maaf ya, Om ya. Susah kalau ngomong sama wong pinter. Paranormal. Oke guys, sampai ketemu lagi di Perpals TV selanjutnya. Ayo, gas!